Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrul, NIM 20650003. Di kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang Project Cost Management. Baik, langsung saja. Tujuan pembelajaran yaitu: pertama, memahami pentingnya manajemen biaya proyek, menjelaskan prinsip-prinsip manajemen biaya dasar, konsep dan istilah, mengembangkan proses perencanaan manajemen biaya, mengedukasikan berbagai jenis perkiraan biaya dan metode untuk mempersiapkannya, memahami proses penentuan anggaran, dan mempersiapkan perkiraan biaya untuk proyek teknologi informasi IT. Memahami manfaat dari manajemen earned value dan manajemen portfolio proyek untuk membantu dan mengendalikan biaya. Menggambarkan bagaimana software manajemen proyek dapat membantu manajemen biaya proyek. Pentingnya manajemen biaya proyek itu proyek TI memiliki track record yang buruk memenuhi tujuan anggaran. Studi COAS menemukan bahwa rata-rata kelebihan biaya yang harus dikeluarkan adalah antara 180% pada tahun 1994 sampai dengan 56% pada tahun 2004. Biaya dan manajemen biaya proyek, di antaranya adalah sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai sasaran tertentu. Biaya biasanya diukur dalam suatu moneter seperti rupiah, dolar, dan lain-lain. Manajemen biaya proyek mencakup proses yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan dengan biaya yang sudah disetujui. Proses manajemen biaya proyek yaitu ada cost management, yaitu menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian biaya proyek. Estimating cost yaitu untuk mengembangkan pendekatan atau perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Determining the budget yaitu mengalokasikan estimasi biaya secara keseluruhan untuk item pekerjaan individual sebagai dasar pengukuran kinerja. Controlling cost, mengendalikan perubahan anggaran proyek. Untuk contohnya sebagai berikut. Berikut adalah contoh dari Project Cost Management. Prinsip dasar manajemen biaya yaitu profit, keuntungan, pendapatan dikurangi pengeluaran. Margin profit, rasio pendapatan terhadap profit. Siklus hidup pembiayaan, total biaya untuk memiliki sebuah produk layanan yaitu total cost of ownership atau biaya pengembangan ditambah support. Cash flow analysis, menentukan estimasi biaya dan menentukan tahunan untuk sebuah proyek dan cash flow yang dihasilkan selama setahun. Biaya atau manfaat yang nyata adalah biaya atau manfaat yang dapat dengan mudah diukur dengan organisasi dalam rupiah. Biaya atau manfaat yang tidak nyata adalah biaya atau manfaat sulit diukur dalam istilah moneter. Biaya langsung adalah biaya yang dapat secara langsung dihubungkan dengan proses menghasilkan produk atau layanan proyek. Biaya tak langsung adalah biaya yang tidak dapat secara langsung dihubungkan dengan produk atau layanan proyek tapi secara tak langsung menghubungkan dengan proyek yang berjalan. Estimasi biaya. Manajer proyek harus menganggap serius estimasi biaya jika mereka ingin menyelesaikan proyek sesuai dengan anggaran. Penting untuk dikenali jenis-jenis estimasi biaya, bagaimana menyiapkan estimasi biaya, dan masalah-masalah umum dalam perkiraan biaya IT. Rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya adalah dokumen yang menggambarkan bagaimana organisasi akan mengelola ketidaksesuaian biaya pada proyek. Persentase. Yang besar dari total biaya proyek seringkali adalah biaya buruh, sehingga manajer proyek harus mengembangkan dan melacak perkiraan biaya buruh. Alat bantu dan teknik estimasi biaya yaitu perkiraan analog atau atas ke bawah menggunakan biaya sekual dari proyek sebelumnya yang berupa sebagai besar untuk memperkirakan biaya proyek sekarang. Perkiraan bawah ke atas
yaitu melakukan perkiraan masing-masing butir pekerjaan atau aktivitas dan menjumlahkannya untuk mendapatkan biaya total. Pemodelan prematrik menggunakan karakteristik parameter dalam model matematis untuk memperkirakan biaya proyek. Alat bantu komputerisasi. Alat bantu seperti spreadsheet dan perangkat lunak manajemen proyek yang dapat membuat pekerjaan dengan menggunakan alat bantu perkiraan biaya menjadi lebih mudah. Penganggaran biaya. Penganggaran biaya melibatkan pengelokasian estimasi biaya proyek terhadap butir pekerjaan proyek dari waktu ke waktu. PBS merupakan masukan yang diperlukan untuk proses penganggaran biaya karena mengandung butir-butir pekerjaan. Sasaran adalah menghasilkan cost baseline anggaran per fase waktu yang digunakan manajer proyek untuk mengukur dan memantau kinerja biaya. Berikut adalah contoh cost baseline. Pengenalan biaya. Pengenalan biaya proyek mencangkup pemantauan kinerja biaya, memastikan biaya hanya perubahan proyek yang dapat dimasukkan dalam cost baseline yang direvisi, menginformasikan pemangku kepentingan proyek tentang perubahan proyek yang mempengaruhi biaya. Earned Value Management merupakan salah satu alat penting dalam pengendalian biaya. Earned Value Management atau EVM. EVM adalah alat untuk mengukur kinerja proyek, mengintegrasikan ruang lingkup, waktu, dan data biaya. Untuk menggunakan EVM harus dibuat terlebih dahulu baseline original plan plus approved change. Dengan baseline dapat dievaluasi apakah proyek berjalan dengan baik atau tidak. Secara periodik, informasi aktual mengenai kinerja proyek harus diperbaharui sehingga pemanfaatan EVM dapat optimal. Istilah-istilah dalam EVM yaitu planning value atau PV, actual cost atau AC, earned value atau FV, cost variance atau CV, schedule variance atau CV, SV, cost performance index atau CPI, schedule performance index atau SPI. Rumus-rumus earned value sebagai berikut. Contoh soal. Untuk contoh soalnya sebagai berikut, penyelesaiannya. Sekian materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.